Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan sujud di altarnya. Bila hati kita terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku kata Yesus, Dia berikus dalam
mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa sampai saat ini pemeliharaan penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarlah kami mau tetap memandang kepadamu, biarlah kami tetap menyembah Engkau, dan biarlah kami mau tetap setia beribadah kepadamu saja Tuhan Yesus. Kekuatan daripadamu saja yang kami terima Tuhan Yesus. Dan saat itu Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Sedang jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, dan juga sidang jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri yang ada di rumah untuk masuk dalam ibadah live streaming juga, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah bersama-sama kami beribadah di tempat ini Tuhan. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami berserah kepadamu Tuhan, dan kami satukan hati kami. Kami memanggil namamu, menolak mengusir. Kami ikat, kami patahkannya itu di dalam nama Yesus. Hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Roh Kudus-Mu menyertai kehidupan kami. Kuasai kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Baik yang di rumah dan di gereja ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, mula pertama saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Biarlah saat malam hari ini ya kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan biarlah kita pergunakan waktu, kesempatan, kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas
merasakan kasih setia Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Kita angkat lagi pujian yang mengatakan besar dan ajaiblah karyamu. Biarlah kita tetap merasakan bagaimana kebesaran Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak besarlah dan ajaiblah karyamu. besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layaklah segala bangsa, Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. biarlah Tuhan yang kita sembah, ya, Dia sudah memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita, dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
Saya minta sama kita pakai berdiri. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, amin Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, amin Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, amin Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah pada saat malam hari Tuhan, kalau kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, sucikan dan layakkan kami Tuhan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Dan kalau masih ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati memanggil nama-Mu, menindak mengusir. Kami patahkan yaitu di dalam nama Yesus. Hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Kami mengundang Roh Kudus tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, mulai pertama saya ucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Biarlah kita tetap semangat untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Ya, semakin hari semakin banyak kita mendengar firman Tuhan, semakin iman kita kuat di dalam Tuhan. Apapun tantangan pergumulan hidup yang kita hadapi, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menopang kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat malam hari ini berjudul hidup tetap dikenal oleh Tuhan. Ya, tidak hanya kita harus mengenal Tuhan, tapi kita meyakini bahwa Tuhan mengenal kehidupan kita. Ya, hidup tetap dikenal oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal 1, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, sejauh kita mendengar firman Tuhan, ya, biarlah kita mau belajar dalam kehidupan kita ini. Ya, kita mau meyakinkan dalam diri kita. Biarlah kehidupan kita tidak hanya mengenal Tuhan, tapi bagaimana kehidupan kita dikenal oleh Tuhan. Ya, karena jelas dikatakan, ayat 5 dikatakan, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ya, jadi akan mencelat. Ya, jadi untuk itu kita mau belajar dalam kehidupan kita ini. Biarlah kehidupan kita dikenal oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kehidupannya? Bagaimana kehidupan kalau kita dikenal oleh Tuhan? Ya, kita melihat ada beberapa poin. Yang pertama dikatakan, hidup sebagai orang benar. Ya, hidup sebagai orang benar. Ya, memang tidak mudah. Kita akan baca dulu dalam Yeskiel 18 ayat 5 sampai dengan 9. Ya, biasanya kita ayat 8, tapi ini kita mulai ayat 9, kita mulai dari ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, saya ulangin. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Melakukan keadilan dan kebenaran. Ya, kalau kita bicara keadilan, ya, sudahkah kita adil? Ya, kalau saya memandang bagaimana orang yang adil itu. Orang yang adil itu secara jasmani dan rohani. Ya, secara jasmani kita berusaha bagaimana memenuhi segala kebutuhannya. Tapi bagaimana kehidupan rohani kita? Ayat katakan, Matius 4 ayat 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita melihat bahwa kalau kita benar-benar sebagai orang benar, dia adil. Adilnya apa? Jasmani dan rohani. Tidak hanya jasmani kita pikirkan, tapi bagaimana kehidupan rohani kita. Dan dikatakan, ya, dan kebenaran, ya, adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Otomatis jadi kehidupan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak pernah mendengar dan membaca firman Tuhan? Ya, dan kalau kehidupan kita senantiasa membaca dan mendengar firman Tuhan, maka kita tahu bagaimana kita harus melakukannya. Dan biarlah Roh Kudus yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat 6 dikatakan, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian pada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Ya, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Ya, bagaimana kita tahu hukum kita? Biarlah berlandaskan firman Tuhan. Dan dikatakan ayat 9, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ya, langkah pertama, kehidupan yang pertama, ciri-ciri hidup orang yang tetap dikenal oleh Tuhan, dia hidup benar. Dan secara globalnya ayat 9 itu katakan, hidup menurut ketetapan Tuhan dan tetap mengikuti peraturan Tuhan dengan berlaku setia. Ya, dituntut kesetiaan kita. Bagaimana kita tahu kita setia? Saat kita hari ini, ya, saat kita beribadah pada Tuhan. Tidak hanya hari ini, ya, bagaimana hari Selasa, bagaimana hari Minggu, ya. Dan sekarang ini kita diperhadapkan dengan ibadah live streaming. Kita pergunakan waktu itu, ya, kita pergunakan waktu ini untuk kita tetap setia beribadah, karena dikatakan yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Jadi biarlah kita lakukan ini yang dikatakan kehidupan orang benar. Yang kedua, bagaimana kehidupannya kalau kita mau tetap dikenal oleh Tuhan?
hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, hidup tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ya, jadi kita harus lihat. Jadi kalau kita bicara bagaimana menurut nasihat orang fasik, kalau kita lihat orang fasik itu dikatakan dia selalu omongannya ya kosong dan tak suci. Tapi Tuhan perintahkan kita melalui firman Tuhan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jadi kita berusaha perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perkataan yang tidak membangun, ya kita mau buang jauh-jauh. Ya, kalau terjemahan dikatakan jauhilah percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya dan yang menghina Allah. Percakapan-percakapan seperti itu hanya membuat orang semakin jahat. Ya, jadi kita mau hindari segala hal yang tidak berkenan. Ya, dan kita tahu bagaimana sih percakapan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kehidupan kita selalu membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Jadi biarlah kita mau belajar dalam kehidupan kita ini, ya, bahwa kalau kehidupan kita dikenal, ya, maka kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yesaya 48 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau kita mengikuti nasihat orang fasik atau kita hidup sebagai orang fasik, maka firman Tuhan katakan tidak ada damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, bagaimana ya? Keadaan kita semakin hancur. Ya, bagaimana dikatakan dia bisa membawa damai sejahtera? Dia sendiri aja tidak ada damai sejahtera. Ya, jadi biarlah kita mau belajar. Ya, minggu lalu juga bagaimana kita tahu ya bahwa hubungan kita dengan Tuhan, ya, membuka jalan sehingga apa? Ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jadi biarlah bagaimana kehidupan kita tetap dekat dengan Tuhan, kehidupan kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, karena jelas dikatakan tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Nah, kalau ditanya bagaimana orang fasik? Tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi biarlah kita mau belajar dalam kehidupan kita ini, ya, supaya kita tidak menurut nasihat orang fasik atau kita jangan menjadi orang fasik. Ya, semakin banyak kita mendengar nasihat orang fasik, semakin kita jadi orang fasik. Tapi kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, ya, biarlah kita semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kehidupannya kalau kita tetap dikenal oleh Tuhan? Hidup tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya, jadi jangan kita bergaul, ya. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Yohanes pasal 8, kita bicara bagaimana dosa itu. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, kalau kita menjadi hamba dosa artinya ya kita nggak bisa melawan. Pasti kita akan disuruh oleh kejahatan itu. Pasti akan kita lakukan segala kejahatan itu. Karena jelas firman Tuhan kata ya, "Aku berkata kepadamu," nih Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Ya, jadi terikat. Ya, hal dosa kalau kita biarkan terus-menerus akan terikat. Ya, maka apa yang terjadi dalam Roma pasal 6, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Nah, orang yang dikatakan hamba dosa, dia bebas dari firman Tuhan, dia tidak terikat dengan firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat ayat ini selanjutnya, ya, ayat 21, "Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian." Ya, dan dikatakan lagi, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa
Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, bukan hamba dosa lagi, ya, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada apa? Pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kita mau belajar melepaskan. Nah, bagaimana caranya kita melepaskan segala dosa kita? Biarlah kehidupan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan kita dibentuk. Ya, kita tahu oleh karena darah Kristus kita disucikan dari dosa-dosa. Ya, jadi kalau kita menghargai darah Kristus, artinya bagaimana kehidupan yang selalu memelihara ibadah. Ya, maka kita yakin sehingga dikatakan, ya, dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Allah, ya, dikatakan membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Makanya 23 ditekankan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi biarlah kita mau belajar dalam kehidupan kita ini, ya, untuk tetap kehidupan kita jangan menjadi hamba dosa. Jangan juga kita mengikuti di jalan orang berdosa, ya, karena mempengaruhi keadaan kita. Tapi kalau kita berkumpul dengan sama-sama yang sama-sama hidup di dalam Tuhan, maka kita yakin pengaruhnya juga sangat luar biasa. Yang keempat, bagaimana kehidupan orang yang tetap dikenal oleh Tuhan? Hidup tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, pencemooh, ya, artinya suka menghina, ya, suka merendahkan, ya, suka menganggap enteng orang lain, itu pencemooh, ya. Amsal pasal yang ke-15. Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Ya, jadi kalau kita mau tetap dikenal oleh Tuhan, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dengan kata lain jangan juga kita hidup sebagai pencemooh. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ya, si pencemooh itu nggak suka ditegur orang. Ya, dengan kata apa? Dia merasa diri benar. Dia merasa diri dia paling tahu segala-galanya. Ya, hanya dia yang benar, hanya dia yang utama. Maka dalam terjemahan lain dikatakan, bahasa Indonesia masa kini, orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Ya. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Kalau kita benar-benar dikenal oleh Tuhan, kita tidak akan seperti ini. Ya, selalu menghina, selalu merendahkan orang, selalu mengkritik orang. Udah nggak benar nih, nggak sesuai. Tapi pada saat dia mengalami yang salah dan ditegur orang, dia tidak mau. Karena jelas dikatakan, orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Ia enggan meminta nasihat dari orang yang bijak. Ya, artinya kita harus tahu, pepatah dunia katakan di atas langit masih ada langit. Mau sehebat apa kita, masih ada yang lebih hebat dari kita. Ya, dan ini yang dikatakan, ini yang bagaimana kehidupan yang rendah hati. Ya, seseorang kalau padi itu ya berisi dia nunduk. Kalau ilalang naik. Saat ini kita tidak bisa melihat padi dan ilalang itu, gandum dan ilalang sama-sama tumbuh. Nanti aja tunggu pas pada kesudahannya, ya. Dan ini Tuhan ingatkan kita bahwa orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Ia enggan meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Ya, jadi biarlah kita mau belajar. Kalau kita dikenal oleh Tuhan, ya, kita tidak jadi orang yang suka menghina orang lain, ya, merendahkan orang lain, menganggap enteng orang lain. Kadang-kala orang bisa bicara, ini kan kritik membangun, ya. Itu orang boleh tanggapin, oke lah, ya. Tapi bagi saya, namanya mengkritik, melihat kekurangan orang lain, menyalahkan orang lain, menganggap orang lain itu gak benar, itu salah. Ya, kita mau belajar dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu, melihat orang lain punya kekurangan, kita mau belajar, pembelajaran buat kehidupan kita. Ya, jadi jangan kita mau mengatakan, oh itu gak benar, itu salah. Ya, tapi biarlah menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Karena si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Amsal pasal 21. Bagaimana si pencemooh ini? Ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Nah, orang yang suka menghina itu orang yang kurang ajar. Dengan kata lain, orang yang tidak pernah diajar. Ya, merasa yang dirinya paling hebat.
Ya, di sini jelas firman Tuhan. Orang yang orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Jadi orang yang pencemooh itu sombong, ya. Maka dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Dan biarlah kita sebagai jemaat Tuhan, biarlah kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, hidup dikenal oleh Tuhan, bukanlah tipe yang demikian. Ya, biarlah kehidupan kita membawa damai. Biarlah kehidupan kita ini, ya, membangun orang lain, ya, bukan menjatuhkan. Taruhlah dia ada kekurangan, ada kesalahan, ya, Tuhan Yesus saja mengampuni seorang wanita yang kedapatan berzina, ya, semua ahli Taurat, orang Farisi, ya, dia menyalahkan, dan menurut hukum Taurat harus dirajam, harus dilempar batu sampai mati. Tapi kita melihat Tuhan Yesus, dia hanya menulis di tanah dan melihat pas dia berdiri tidak ada. Maka yang Tuhan katakan, ya, bahwa dia tidak pernah sepatah kata pun menyalahkan. Tapi apa yang dikatakan? Pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Ya, dan kita pun mau belajar dalam hidup ini. Ya, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Semakin jadi, karena dia merasa dapat angin, dia yang paling hebat. Ya, untuk itu kita mau belajar. Kalau benar-benar kita dikenal oleh Tuhan, semakin hari semakin ada kerendahan hati. Semakin hari semakin kita merendahkan diri. Menganggap, ada ayat katakan, menganggap orang lain lebih daripada kita. Ya, jadi untuk itulah kita mau belajar bahwa orang yang dikenal Tuhan, hidupnya tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kelima, bagaimana kehidupannya orang yang dikenal Tuhan? Hidupnya suka akan firman Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat selalu dia berusaha bagaimana mencari firman Tuhan. Dia berusaha membaca firman Tuhan, berusaha untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga, ya, ayat ini sering kita baca. Ayat 15 sampai dengan 17 demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, ya, bagaimana dikatakan yang tulisan yang diilhamkan, yaitu firman Tuhan, ya, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita katakan semakin mendalam di dalam firman Tuhan, kadang-kala kita katakan saya berpegang pada pengajaran firman Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita dikenal oleh Tuhan, maka kita yakin bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua untuk diri kita dulu. Ya, kita nggak usah bagaimana mengajar orang lain, nggak usah, untuk diri kita dulu. Ya, setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, ya, bermanfaat. Ya, walaupun sekecil apapun kita dengar, walaupun sedikit kita baca, tapi kalau dengan iman percaya kita, maka dikatakan bermanfaat untuk mengajar kehidupan kita, menyatakan kesalahan kita, apa sih kekurangan kita, ya, bukan kita mau melalui firman Tuhan kita menyalahkan orang lain, tapi melalui firman Tuhan menyatakan kesalahan untuk diri kita, memperbaiki kelakuan. Semakin banyak, maka ada yang katakan, belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, artinya kalau kita banyak membaca firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, artinya apa? Tuhan membentuk karakter kita, selalu ada kerendahan hati, selalu ada kelemahan lembutan. Ya, jadi untuk itulah kita mau belajar dan dikatakan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semakin banyak, tadi dikatakan orang benar yang melakukan perintah Tuhan dengan setia. Ya, jadi untuk itu kita mau belajar melalui firman Tuhan ini. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semakin dalam di dalam firman Tuhan, semakin Tuhan perlengkapi kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi kalau nggak ada yang dikatakan bahwa kami berpegang pada pengajaran firman Tuhan, tapi kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, saya punya pengajaran firman Tuhan, ya, tapi kehidupan kita buat sakit hati orang lain. Ada akar kepahitan bagi orang lain. Ya, jadi biarlah kita mau belajar. Ayat katakan seperti kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Nggak banyak ngomong. Orang lain yang melihat keadaan kita.
Orang lain yang membaca kehidupan kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi teladan. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, itu bicara terang. Ya, kalau terang itu ada dalam kehidupan kita, maka kita menjadi terang. Terang selalu saya katakan, lampu tidak pernah bicara. Dia hanya menerangi aja, nggak banyak bicara. Dan biarlah kehidupan kita ini, ya kalau kita benar-benar suka akan firman Tuhan, maka kita yakin tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, dengan kata lain kita dikenal oleh Tuhan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Selalu akan ada perbuatan baik. Ya, walaupun orang bikin susah kita, walaupun orang menghina kehidupan kita, yang keluar dari diri kita tetap perbuatan baik. Memang tidak mudah, tapi itulah ya kalau kita benar-benar berpegang pada firman Tuhan, yang suka akan firman Tuhan. Yang terakhir, yang keenam, bagaimana kehidupan kalau kita tetap dikenal oleh Tuhan, hidupnya selalu merenungkan firman Tuhan. Jadi kemanapun, kapanpun kita berada, kita hanya belajar merenungkan, oh betapa luar biasa firman Tuhan itu. Selalu mengingatkan, selalu menguatkan, selalu menegur kehidupan kita. Mazmur 119. Nah, kita melihat kalau kita selalu merenungkan, tujuannya apa? Mazmur 119 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Menjaga, ya. Menjaga itu bagaimana? Tetap mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau tetap bersih hidup kita, hanya firman Tuhan, gak ada lagi yang lain. Dan dituntun oleh Roh Kudus, gak ada lagi yang lain. Ya. Karena kita punya tujuan, selalu saya katakan, kita yang beribadah, tujuannya apa sih? Mau masuk surga. Ya, bagaimana supaya kita menjaga kehidupan kita tetap bersih? Bagaimana kita menjaga kehidupan kita tetap benar? Bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan? Ya, tidak ada yang lain, hanya bagaimana firman Tuhan dan Roh Kudus yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah pada saat malam hari ini, ya, biarlah kita dengan iman percaya kita bahwa kita dikenal oleh Tuhan. Ya, bagaimana kehidupannya sebagai orang benar, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya, hidupnya suka akan firman Tuhan dan selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kesimpulannya, 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, jadi artinya tetap harus bersih. Orang yang dikenal Tuhan itu orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, jadi biarlah saat ini kita dikuatkan, kita diingatkan, dan mungkin kita ditegur oleh Tuhan untuk kita mau belajar. Biarlah dengan iman percaya kita, hidup kita tetap dikenal oleh Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Saya mengundang pemain musik dan kita akan masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan, melalui firman-Mu kami ditegur, melalui firman-Mu semakin hari kami semakin benar di hadapan-Mu, dan biarlah juga melalui firman-Mu dan Roh Kudus-Mu kami semakin dikenal oleh-Mu saja Tuhan Yesus. Dan biarlah sekali lagi Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan kami, baik sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus lebih jauh menjelaskan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang membentuk kami untuk kami lebih hari, lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hanya serahkan kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Baik dalam rumah tangga kami, nikah kami, keluarga kami, dan juga pekerjaan, pendidikan anak-anak, pergumulan hidup kami, sakit penyakit yang kami hadapi, masa depan kami, kebutuhan hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi Tuhan,
Biarlah Tuhan tetap menyertai kami dan memelihara kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami serahkan ibadah pelayanan dan pelayan Tuhan yang melayani tempat ini. Dan juga gereja di Volker juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap tutup bungkus urapan Roh Kudus-Mu tetap ada dalam setiap ibadah pelayanan Tuhan. Dan juga Tuhan tetap memberkati gereja di Volker sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa dan negara juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan orang-orang jahat yang mengganggunya Tuhan. Kami bersatu hati memanggil nama-Mu, menindak mengusir. Kami ikat, kami patahkan yaitu di dalam nama Yesus. Hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kami semua dinaungi oleh kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Kalau kami melihat keadaan dunia semakin hari semakin tidak menentu, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau tetap menopang kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau tetap menaungi kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin kami adalah orang-orang yang dikenal oleh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekali lagi Roh Kudus-Mu tetap mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri dan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita mau dengar pengumuman hari Minggu jam 9 pagi kebaktian umum di tempat ini. Ya, tetap kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini. Tapi tetap kami juga melakukan ibadah secara live streaming. Tetap kita doakan, ya, biar Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa sama kita pakai berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada saat malam hari ini. Lebih dari hidup. Kami tetap percaya Tuhan bahwa kemurahan-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami. Kemurahan-Mu tetap menguasai kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, semakin hari kami semakin sungguh-sungguh beribadah kepada-Mu, dan semakin hari kami semakin dikenal oleh-Mu saja Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan sidang jemaat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah Tuhan, dan yang juga yang mengikuti ibadah secara live streaming juga, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan, kesembuhan Tuhan berikan, segala kebutuhan hidup Tuhan jamin. Terima kasih Tuhan, dan biarlah satu hal tetap kami minta kepadamu, biarlah kami mau tetap setia beribadah kepadamu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami melihat keadaan dunia semakin hari semakin tidak menentu, kami tidak mampu untuk menghadapinya, tapi biarlah kami semakin merendahkan diri di hadapan-Mu, dan kami yakin perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan tetap berlaku bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, Engkau memberkati berlipat kali ganda. Nama Tuhan tetap dipuji, nama Tuhan tetap ditinggikan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Kau menyertai kami, baik yang berkendaraan berjalan kaki jauh maupun dekat maupun yang tinggal, dan sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live stream juga tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anak yang tunggal, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan mengangkat kita di atas awan-awan yang permai, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.